Well, I feel like I haven't introducing myself enough to you. Oke, jadi namaku Wika Ariningti. Aku dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prodi Sastra Inggris. Aku lagi berpartisipasi dalam program mahasiswa merdeka di Universitas Fajar Makassar. Juga aku dari kelompok Lasindrang. Dosen modulnya itu Miss Yanti. Shout out to her. Anyway, hari ini tuh ada modul Nusantara 3. Watch another videos, bro. Aku gak tahu mau ngapain aja, but I'm so excited. Sorry, aku baru sadar kalau I sounded like I'm trying to remember where I am, who I am, what is my name. It's just automatic. Anyway, bye. Ini adalah film Tarung Sarung, suatu karya sastra berbau lokal di tengah maraknya genre mainstream yang digandrungi kaula muda. Film ini mengangkat budaya Sigajang Meleng Dipa atau Tarung Sarung yang merupakan sebuah cara unik menyelesaikan masalah dari Sulawesi Selatan. Dilansir dari sebuah artikel, pertarungan ini biasanya berakhir dengan nyawa terbuang sia-sia. Film ini menceritakan tentang Denny Russo, anak muda dari Jakarta yang lagi-lagi terlibat keributan di sebuah klub malam. Kemudian, untuk mendisiplinkan Denny, ibunya mencabut semua fasilitas Denny dan mengirimnya ke Makassar. Di sana, dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Tenri dan berteman setelahnya. Rupanya, kedekatan mereka tidak disukai Sandrego. Dia menantang Denny dalam sebuah turnamen tarung sarung hingga Denny berguru pada Khalid. Kira-kira bagaimana ya? Apakah dia berhasil? Kita move ke Tarung Sarung, inti sari film ini. Tradisi ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang biasanya berkaitan langsung dengan rasa malu, siri, dan harga diri pace, seperti penghinaan, perselingkuhan, atau konflik antar keluarga yang berkepanjangan. Tarung sarung ini dilakukan dengan cara saling tikam menggunakan badik dalam satu sarung hingga keduanya mati atau sama-sama hidup atau salah satunya mati. So sorry if the audio is not audible for you, but fakta kalau Panji Zoni ini memulai debutnya di industri perfilman Indonesia di film ini itu sangat impressive. How dia memerankan perannya sebagai karakter Denny yang selengean tapi juga bertanggung jawab atas kesalahannya. Well, kalau kalian ngikutin The Voice Indonesia tahun 2016, kalian pasti gak asing deh sama Maizura. Perempuan kelahiran Makassar ini membintangi film Bebas, yaitu adaptasi film berjudul Sunny, dan seri web Ada Dewa di Sisiku. Terus yang paling eye-catching itu Kemal Faruk, si rambut merah berkulit tan yang memerankan karakter Sanrego. Pas muncul tuh kayak gak asing, dan ternyata itu Kemal Faruk. Ini apik banget sih, serius. Khas banget si rambut merah dan kulitan. Ini ciamik banget sih. Keunikan dari film ini itu menggunakan bahasa Makassar, I guess Bugis. Terus pengambilan genre populer dan tema action dengan kearifan lokal, dan juga pesan moral yang secara eksplisit dan implisit yang tidak sulit-sulit amat dicerna dengan menggunakan metode let's say skimming atau nonton hanya untuk pleasure. Terus penggunaan bahasa gaul Indonesia pada masanya. Terus ini juga kalau gak salah tuh terbit di tengah pandemi. Dan satu lagi, ini pengambilan konten 80-an yang let's say udah digerus zaman. Tapi ini di kelebihan pasti juga ada kekurangan dong. Kekurangannya yang satu adalah penggunaan bahasa Makassar yang mungkin cukup mendistraksi fokus penonton utama yang tidak berbahasa Makassar. Apalagi kalau tidak menggunakan subtitle, karena harus mengerti apa yang dibicarakan. Mungkin kita bisa menerka, tapi beberapa mungkin tidak tepat. It's kind of distracting the flow actually. Yang kedua adalah penggunaan genre romansa yang let's say common, tapi ini efektif untuk meluruhkan tensi tegang. Well, bicara subjektif, genre romansa ini bisa dihilangkan dan tetap pada lane atau sesuai dengan latar belakang pertarungan tarung sarung ini, yaitu mempertahankan harga diri, tapi tidak banyak penonton yang nyaman dengan tensi tegang dalam film laga. Dan I guess penyelipan genre komedi aja udah cukup.
Tapi ya, lagi, penyelipan genre romansa ini bertujuan untuk menabur gula, utamanya untuk menggait atensi pemirsa supaya film tidak monoton. Si film tidak tegang-tegang amat sepanjang durasi. Well, cerita sedikit dulu. Dulu saya ketika menyusun naskah drama, diminta untuk menabur genre romansa supaya jalan cerita lebih fun dan tidak sepenuhnya fokus pada masalah. Dulu tuh naskah yang saya susun bertemakan pengaruh teman dan kesehatan mental. I guess it's bakal monoton, bakal bikin ngantuk. Dan pengalaman itu bikin saya lebih kritis gitu dalam pengambilan genre-genre yang ada di perfilman tanpa menggunakan referensi. Pembelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah utamanya seseorang harus aware pada dirinya juga lingkungannya. Mau itu berdasarkan kepada agama atau norma yang dianut oleh lingkungan seseorang. Film ini juga mengajarkan kita untuk senantiasa jujur, kritis mengenai segala aspek, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan tanpa berlindung di balik masih dalam proses belajar sebagai manusia yang diberkahi otak untuk mencerna. Good.